Gini, ada siswa yang bercerita begini, Frater, apakah saya sudah menjadi laki-laki yang sejati? Hai. Halo. Oke, hari ini kita mau ngobrol jauh bersama Jesuit. So, ask the Jesuit ya. Saya mau tanya sama Frater Bangkit hari ini. Saya akan wawancarin beberapa hal. Tapi sebenarnya saya nggak cuma mau wawancara sih. Jesuit ini kan terkenal dengan banyak hal ya, mengambil keputusan, kemudian berani mengambil tantangan, perubahan gitu ya. Saya mau cek nanti ya di akhir, boleh ya Frater ya? Boleh. Gimana kalau seorang Jesuit saya tantang nih untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Nah, tapi ini kan baik juga untuk ditonton oleh teman-teman siswa JB yang lain ya. Mungkin yang tidak diajar Frater juga pun boleh. Maka boleh dong sharing dulu Frater mungkin. Sejauh ini sibuknya ngajarin kelas berapa, apa, dan mungkin 3 itu sih. Yang pertama ngajar apa, kelas berapa, dan apa hal yang menarik yang Frater pengen bawa di sini untuk teman-teman. Ya, terima kasih Miss Ibu. Saya mengajar 14 kelas itu, 9 kelas di kelas 10, lalu 5 kelas IPA di kelas 12. Selalu yang bagi saya menarik itu mengajar kelas 12 ya. Tentu saja kelas 10 juga menarik itu, tapi kelas 12 itu jangan sedih ya kelas 10 ya. Seru karena lebih kompleks atau gimana? Ya, mereka punya banyak pikiran, punya banyak pertanyaan. Bahkan daftarnya pun saya sudah kirim ke Miss Ibu, itu ada 130 banyak banget nih, saya 10 kok nggak bisa habis. Mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin coba digulati bersama. Itu yang menarik pertama. Yang kedua, kelas 12 ini punya hajatan besar di tahun ini, yaitu mengambil jurusan. Dan banyak dari teman-teman kelas 12 merasa galau juga. Galau. Jadi galau itu bisa macam-macam ya sebenarnya, Frater ya? Iya. Ini yang mau dibahas galau soal milih jurusan. Oh, milih jurusan. Nanti milih yang lainnya nanti aja ya, Frater ya? Ya, setelah ini beres ya? Setelah ini beres. Tentu saja. Oke. Jadi tadi Frater bilang sudah ada beberapa list pertanyaan. Boleh mungkin kita bahas nanti pertanyaan-pertanyaan menarik ya? Iya, karena pastinya kelas 12 ini sudah pada tahap framing pertanyaan juga ya. Dia sudah mendalami, dia sudah berdinamika, kemudian dia mungkin punya pergulatan batin yang akhirnya kita tangkap juga di sini gitu ya. Nah, Frater, ini tadi saya menemukan pertanyaan yang menarik. Jadi gini, ada siswa yang bercerita begini, Frater, apakah saya sudah menjadi laki-laki yang sejati? Saya ketika membaca pertanyaan ini cukup menarik nafas ya, karena berarti ini masalah identitas diri, masalah keyakinan, gitu ya. Dan ini dipertanyakan, maksudnya dia mempertanyakan, sudahkah aku pantas, gitu ya. Bagaimana menurut Frater? Iya, kalau mau dijawab singkat, lelaki sejati atau perempuan sejati itu ya kita bisa mengukurnya dari sejauh mana orang tersebut mengoptimalkan apa yang menjadi karakteristik manusia. Nah, ini sedikit teoritis ya, tapi kan kita memang tahu ya bahwa manusia itu makhluk yang sangat khas, yang istimewa sebenarnya kalau dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Meskipun di biologi kita itu dimasukkan dalam kingdom animalia, tapi sebenarnya kita beda gitu kan dengan binatang. Bahwa di sana ada kemampuan mengambil keputusan. Maka kalau Anda mau mengecek sejauh mana Anda laki-laki sejati, perempuan sejati, atau manusia sejati, ceklah seberapa berani kamu mengambil keputusan menggunakan rasionalitasmu. Itu salah satu clue. Jadi sudahkah aku menjadi laki-laki sejati ketika kamu berani memutuskan ya? Bahkan untuk ketika menjawab pertanyaan itu pun sebenarnya itu juga sebuah keputusan nggak sih, Frater? Iya, tentu saja. Tentu saja ya. Karena hidup kita itu adalah rentetan mengambil keputusan. Dan kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan, alternatif-alternatif. Dan kita harus mengambil keputusan. Nah, Frater, sebenarnya apa, kalau mungkin saya boleh tanya ya, apa sih sebenarnya keyword ketika kita mengambil keputusan? Apakah ada sebenarnya? Atau kita harus filter dulu di awal? Keputusan itu kita ambil secara benar atau salah, atau ada hal lain yang sebenarnya teman-teman ini perlu tahu gitu loh. Kalau perkara keputusan itu bukan masalah benar atau salah, atau bagaimana? Tentu saja ada satu kriteria ya. Kalau saya di sini mulai bicara di level manusia Kristiani ya. Tadi
kita bicara tentang manusia biologis ya, bahwa manusia dibedakan dengan yang lain karena dia bisa mengambil keputusan. Nah, satu level lagi kalau kita sebagai orang Kristen itu keputusan yang seperti apa yang harus kita ambil itu ada arahannya. Nah, kalau kita baca di Injil dan semua tentang kitab suci gitu, ya kita akan tahu bahwa sebenarnya kita itu dikehendaki supaya kita berani mengambil pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Jadi bukan benar salah menurut diri sendiri atau bahkan society ya. Karena kita harus berani juga bertanya apa yang Tuhan kehendaki atas hidupku. Nah, ini ada kisi-kisinya sebenarnya misipu. Tidak selalu gelap, tapi ada kisi-kisinya. Kalau kita baca dalam Injil, ada 3 kisi-kisi yang ada di sana. Kehendak Tuhan itu apa? Yang pertama, kita tumbuh. Yang kedua, kita berbuah. Yang ketiga, kita bahagia. Ini kalau dalam bahasa Injil dikatakan dengan bahasa macam-macam. Itu ibarat kayak bahasa rohnya, seperti itu ya. Jadi kita diharapkan memilih sesuatu yang membuat kita tumbuh, berbuah, dan bahagia. Tumbuh tidak hanya fisik, semua aspek dalam hidup kita. Lalu berbuah dalam kasih dan pelayanan, dan tentu saja yang tidak boleh lupa, kita harus bahagia. Harus bahagia ya. Ini menarik ya. Nanti kita baik juga untuk mengulik lebih dalam soal keputusan ini, karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini kan muncul juga kadang-kadang karena kita dikelilingi gitu ya dengan ekspektasi orang-orang, dan tentunya memang itu bukan suatu kesalahan juga sih, karena memang kita hidup bersama-sama ya. Tapi tentunya kita perlu untuk memfilter nih ibaratnya, atau melakukan ketika kita mengambil keputusan tuh langkah-langkah apa sih yang tepat, tidak hanya memikirkan benar salahnya dari sisi diri kita sendiri atau bahkan dari sosial teman-teman gitu ya. Mungkin nanti kita akan bicara lebih dalam, gitu ya, di sesi selanjutnya. Boleh ya, Brother ya? Masih banyak contoh-contoh menarik. Teman-teman stay tune. See you in the next episode.